Kalau ini sedang nyampur apa ini, Mas? Kita lagi mencampur telur kurang lebih tuh 2,4 kilo dengan gula pasir 2,7 kilo. Lalu ini kita campur sampai mengembang, baru nanti kita masukkan adonan keringnya kembali. Dicampur dari satu ya, Mas? Iya, benar. Sampai mengembang itu biasanya kurang lebih berapa menit, Mas? Untuk kita 11 menitan kurang lebih. Untuk pertama kita menyampurkan tepung terigu protein sedang dengan coklat bubuk, lalu kita ayak sampai tercampur merata. Nah, untuk perbandingan tepung terigunya dengan coklat powder itu berapa banding berapa, Mas? Untuk perbandingannya itu 1:1. Untuk resep berapa kilo ini, Mas, sekali? Ini kebetulan untuk 30 adonan, 30 adonan. sekitar 15 kiloan. Jadi diayak biar nggak ada yang menggumpal, Mas? Iya, benar. Ini masukan gini langsung sekaligus atau gimana, Mas? Enggak Mas. Kita ini dibagi jadi 4 tahap. Soalnya kalau sekaligus nanti si coklat bubuk sama tepungnya ini nggak nyampur ngerata. Kadang masih ada yang ngegumpal. Jadi nanti tekstur browniesnya tuh digigit masih ada tepung gumpalnya. Nggak bisa fudgy ya? Benar. Nah ini kurang lebih 1 tahap segitu. Mas. Jadi ini untuk pembeda dari brownies Paris dari brownies lainnya. Ini kita menggunakan coklat dark coklat premium yang dicampur dengan margarin pilihan dan berkualitas, yang mana kita menghasilkan tekstur fudgy itu dan coklatnya lebih kerasa. Iya benar. Nah, ini pencampuran buat apa ini, Mas? Untuk nambahin coklat batangan tadi, terus kita campurin minyak. Berapa gram ini, Mas, ukurannya, Pak? Sekitar 500. 500 mili ya, setengah liter ya? Iya. Ini udah selesai, Mas ya? Ya, ini udah selesai. Udah cair semua, lalu kita campur ke adonan utama tadi. Ini apa ini, Mas? Ini tambahan bahan terakhir kita, choco chip. Ini biar brownies kita tuh makin nyoklat rasanya. Ini berapa gram ini, Mas? 300 gram. 300 gram ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trisno, owner dari Brownies Paris bersama istri saya, Frida Tiaseta. Brownies Paris ini kita udah mulai manggang browniesnya sejak 2016, tapi kita baru bikin Brownies Paris ini jadi bisnis yang serius itu mulai tahun 2020. Jadi pas awal-awal masa pandemik.
bisa terinspirasi brownies itu dari mana, Pak? Dulu awalnya tuh justru istri saya. Istri saya itu kebetulan doyan masak, hobinya masak, terus istilahnya kalau anak-anak muda tuh recook ya. Jadi ada resep dicoba, ada resep dicoba. Nah kebetulan dulu suatu hari istri saya nyoba resep brownies, ternyata enak banget. Jadi si browniesnya ini bikin saya ingat sama brownies yang sering saya makan zaman SMA. Nah dari situ saya bilang istri saya, ini enak banget nih, kayaknya bisa kalau kita coba tawarin ke orang-orang. Nah dari situ kita coba tawarin, awalnya biasa ya ke teman-teman deket dulu, ke saudara. Terus ternyata ya responnya bagus, terus feedbacknya juga positif. Akhirnya dari situ mulai kita seriusin. Dulu awalnya malah sekitar 2 tahun, 3 tahun pertama itu kita garapnya juga sambil disambi. Jadi saya sambil waktu itu masih ngantor. Dulu pas awal-awal itu ya paling yang beli cuma 3 box, 4 box gitu ya. Dulu paling banyak itu dari Bude malah. Itu awal-awal itu beliau mau ada acara pengajian, jadi cari ater-ater, itu kita dapat order 30 box. Kalau sekarang alhamdulillah untuk ater-aternya juga mulai dikenal ya, produk Brownies Paris sebagai ater-ater. Itu paling banyak itu kita pernah dapat orderan sampai 300 box. Tapi rata-ratanya ya sekitar 50 sampai 100 box biasanya untuk ater-ater. Jadi pemasaran kita paling banyak masih via online. Jadi kita ada di beberapa marketplace. Kita juga ada di beberapa platform ojol. Lalu yang baru-baru ini sedang coba kita kembangkan itu sudah mulai ada beberapa reseller dari luar kota. Produk kami juga sekarang kita sudah bekerja sama dengan beberapa toko oleh-oleh, jadi kita titip jual di sana. Toko oleh-oleh terutama yang berlokasi di sekitaran Jalan Malioboro, Yogyakarta. Sebelum usaha brownies ini, dulunya sebagai pegawai apa sih kalau boleh tahu? Dulu kerja di Batam, sempat juga kerja di Jakarta. Jadi dulu saya kerja kebetulan background saya di teknik lautan. Saya kerja di 2 perusahaan, yang pertama itu kontraktor untuk bangunan lepas pantai, lalu yang kedua saya itu kerja di Jakarta di kantor konsultan di sektor pelabuhan. Terus 2017 saya memutuskan untuk pindah ke Jogja. Waktu itu awal pindah itu saya dipercaya untuk mengelola usaha keluarga. Jadi ada hotel dengan beberapa kamar. Itu saya terlibat di situ sejak dari awal pre-opening sampai dengan pembukaan sampai dengan saat ini. Jadi sebetulnya alasan utama dulu saya keluar dari sektor kelautan, dari Jakarta pindah ke Jogja, itu sebetulnya yang pertama itu faktornya keluarga. Jadi dulu istri dan anak saya itu nggak bisa ikut ke luar kota. Dulu karena beberapa alasan keluarga lah ya. Nah itu setelah sekitar akhirnya total 8 tahun bekerja, saya jauh dari anak istri, akhirnya saya mutusin untuk pindah ke Jogja. Terus awalnya juga di Jogja, waktu itu ya saya masih belum tahu nih mau mengerjakan apa. Di awal-awal tahun, saya masih ngerjain beberapa proyek dari kantor Jakarta, tapi secara remote ya. Tapi setelah 1 tahun berjalan, kebetulan waktu itu ada kesempatan untuk mengelola usaha keluarga ini. Nah itulah yang akhirnya saya mutusin buat oke lah ini saya bisa nih stay di Jogja, mengerjakan pekerjaan yang berbeda di sektor yang berbeda. Nggak berat tuh ninggal gaji puluhan juta? Awalnya sih berat banget. Jadi dulu kita bahkan sampai berbulan-bulan ya, kita nimbang-nimbang kira-kira opsi mana nih yang paling oke buat kita. Jadi dulu memang kebetulan pas kita memutuskan untuk stay di sini, kita juga dapat tawaran baru nih dari Jakarta. Jadi waktu itu ada opening untuk 1 posisi, secara jabatan itu memang naik juga, terus secara salary otomatis naik juga. Tapi waktu itu kita pertimbangannya sekali lagi keluarga. Apalagi waktu itu kebetulan ada beberapa usaha keluarga istri saya, tidak ada yang ngurus karena kebetulan bapak mertua saya baru meninggal saat itu. Karena dengan pertimbangan itu akhirnya kita mutusin untuk oke kita pindah ke Jogja aja. Kita mulai dari nol lagi di Jogja. Yang paling utamanya brownies panggang. Ini brownies panggang kita ini ukurannya 20 x 10, tapi pilihannya udah berbagai macam topping. Itu jadi dari mulai almond, kita ada choco chip juga, terus ada yang sekarang paling populer itu mixed nuts. Jadi mixed nuts ini kombinasi antara beberapa kacang-kacangan
kayak almond, walnuts, terus ada juga cashew nuts, kacang mete. Terus kita kombinasikan dengan buah-buahan kering kayak cranberry dan kismis. Kalau bicara soal titik terendah sih itu kejadiannya di beberapa tahun ke belakang ini. Jadi kebetulan waktu itu almarhum ibu saya sakit waktu itu, terus kemudian setelah 1 tahun waktu itu sakit kanker paru-paru. Itu setelah 1 tahun treatment, akhirnya beliau sudah tidak kuat dan meninggal. Nah ini di saat yang bersamaan itu sekitar 2 bulan setelah ibu saya meninggal, bapak mertua saya menyusul. Lalu setelah 2 minggu setelah bapak mertua, bapak saya menyusul. Jadi dalam kurun waktu sekitar 3 bulan, 3 orang yang paling kami sayangi itu meninggal dunia. Nah itu sepertinya titik terendah dalam hidup saya. Itu waktu itu betul-betul jadi efeknya sih lebih ke psikolog ya, lebih ke mental ya. Waktu itu rasanya itu mengambang gitu Mas. Jadi hidup tuh kayak kita mau ngapain lagi nih. Terus kita juga yang paling terasa saat itu tuh emosinya itu tinggi sekali. Jadi perasaan ingin marahnya tuh kuat sekali. Jadi apalagi kalau ketemu orang-orang yang apa ya istilahnya ya, dia sedikit aja nggak sesuai sama kita, rasanya waktu itu tuh pengennya ya udahlah, udah nggak usah berinteraksi, nggak usah komunikasi dan lain-lain. Itu sih Mas kira-kira ya titik terendah di hidup saya. Tetap kerja keras, apapun hasilnya itu tetap dijalani. Lalu satu lagi pesan yang saya pegang sampai sekarang itu tetap jujur Mas. Jadi apapun usahanya, apapun pekerjaannya, tetap jujur. Jujur dengan rekan kerja kita, jujur dengan partner, jujur dengan konsumen. Istilahnya dulu yang saya pegang, orang yang berusaha dan dia curang itu tidak akan pernah tahan lama usahanya. Itu Mas. Tadi kan kita dari awal sampai akhir ini udah lihat cara pembuatannya, resepnya. Itu nggak takut Mas nanti ketika ada yang lihat videonya ini tiba-tiba niru usahanya gitu Mas? Rezekinya diambil gitu? Insya Allah enggak ya Mas ya. Jadi yang pertama, ini saya sering ngobrol sama teman-teman ya. Rezeki itu sudah ditakar, jadi insya Allah tidak akan tertukar. Nah ini kita walaupun, ya sekali lagi apalagi brownies, ini tuh sebetulnya produk yang gampang sekali diduplikasi ya. Gampang juga dimodifikasi oleh usaha-usaha lain, tapi kita tetap yakin, terutama kita juga menjual brownies Paris itu bukan hanya produknya saja, tapi kita juga menambahkan nilai-nilai benefit di situ. Itu mungkin yang orang tidak akan bisa dapatkan dari produk-produk serupa lainnya. Tapi saya sama istri itu kita saling menguatkan Mas. Jadi ada kalanya pada saat saya mulai menyerah itu istri saya yang ngedorong buat naik lagi. Tapi ada juga beberapa momen gantian, istri saya yang mulai lesu, saya yang ngasih motivasi. Untuk teman-teman yang berniat untuk jadi reseller brownies Paris, bisa mengontak nomor admin kami di 0811 295 2746. Alamat produksinya kita sekarang di Diro RT 57, Sewon, Bantul. Sudah siap, makasih Mas videonya. Oke. Semoga bermanfaat dan produksinya makin lancar lagi. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya.